Halo semua, halo selamat pagi, siang, sore, malam. Kita sekarang lanjut lagi di seri tutorial belajar.net. Dan saya ada sedikit pengumuman, tapi nanti akan saya kasih tahu pengumumannya apa. Nggak terlalu berhubungan dengan seri tutorial ini, tapi intinya adalah saya akan undang teman-teman untuk melihat saya untuk mempresentasikan sesuatu, tentunya masih berhubungan dengan .NET. Oke, video ini kita mulai dulu ya. Jadi ini kita kenalan dengan parallel programming di .NET. Sebetulnya masih ada banyak hubungannya dengan ASIC ya, dan sejarah pengembangannya di .NET Framework dan .NET. Jadi paralel itu sudah lama ya teman-teman. Nggak cuma sejak zamannya .NET Core, tapi sebelum .NET Core sudah ada. Jadi sejak .NET 4.5 sebetulnya. .NET 4.5 atau 4.5 itu adanya di Visual Studio 2012. Tapi itu tidak akan saya detailkan. Kalau teman-teman banyak permintaan di Visual Studio 2000 yang 12 yang lama sekali itu, apakah benar ada di situ? Bisa, tapi tentunya kalau banyak request, dan sebetulnya itu masih ada hubungannya kalau teman-teman berangkat dari zamannya .NET Framework. Kalau sekarang langsung belajar .NET, apalagi setelah .NET Core ya alhamdulillah. Tetapi sebetulnya tidak semua dari kita, yang terutama teman-teman yang lihat tutorial belajar .NET ini berawal dari .NET yang sudah baru, belum tentu. Karena saya lihat ada yang dari .NET Framework, dan itu pun beberapa konsep masih simpang siur ya. Masih ada yang kurang tepat, masih ada yang oh ternyata begini, masih ada yang oh semuanya diparalelin aja. Padahal tidak seperti itu, dan kita harus bijak mensikapi. Sebetulnya kalau ada support paralel itu, apakah kita pakainya tinggal pakai aja atau bagaimana? Tentunya ini videonya hanya fokus ke intronya. Nanti detail masalah dipakai atau tidaknya akan saya coba singgung secara sepintas di episode ini. Dan setelah ini baru kita bahas lebih detail lagi paralel dan hubungannya dengan asinkronus, dan tentunya kita coba lebih dalam lagi masuk ke objek tasknya. Nah, task itu penting ya, karena kita sudah sering-sering pakai ya dari episode sebelumnya. Kita lihat di async ada pemakaian task. Kalau kita punya proses yang jalannya sinkronus, bisa dipaksa asinkronus, tentunya pakai task ya. Dan itu ada di episode sebelumnya, cuma memang tidak saya detailkan. Nah, ini kenapa kok jadi ada hubungannya itu, kenapa kok nggak seminggu 2 kali dulu gitu ya, jadi seminggu sekali dulu gitu. Karena daripada kita konsepnya banyak yang ngaco, terutama juga dari saya, ini saya yang mempresent ini, tentunya jangan sembarangan. Nah, harapan saya dengan adanya masalah konkuren atau parallel programming, terutama juga masalah kita sudah tahu asinkronus seperti apa, itu akan menambah pengetahuan teman-teman semua, nggak cuma saya pastinya. Karena saya sambil terangin ini, saya tetap harus pastikan saya belajar lebih yakin dulu sebelum terangkan. Oke, kita mulai seri tutorial ini. Sekarang udah nyampe ke episode 27. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah. 27. Sepertinya nanti bisa genep episode 40 bahkan ya, karena saya belum menyentuh yang lain. Saya belum menyentuh misalnya I/O ya. Belum. Oke, kita mulai. Nah, ini saya Elvi Sawadono. Seperti biasa, kalau mau lihat apa-apa tentang saya, masuk ke landing page-nya channel ini, Visual Studio untuk Developer Indonesia. Dan about area-nya bisa dilihat di situ. Biasanya kalau masuk ke landing page-nya dia langsung play gitu. Langsung dia mutar, bisa diklik. Ini tinggal klik tombol play, udah. Jadi intinya itu saya, dan saat ini sekarang saya lagi fokus di freelance ya. Tidak apa istilahnya itu, tidak hanya freelance ya sebetulnya, tapi juga kalau teman-teman butuh consulting ya tentang .NET, silakan. Ada teman yang lain yang juga
consulting ke saya, ya alhamdulillah saya masih bisa dipercaya untuk memberikan konsultasi tentang .NET ya. Dan sebetulnya nggak cuma itu ya teman-teman, kalau kalau bertanya tentang .NET di video-video saya ya, tentunya sesuai dengan topik yang di video saya akan jawab. Dan itu about me itu ada saya dan foto saya ya. Jadi ada, oh istri saya juga ada di situ. Nah, kita berdua sama-sama apa ya istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh cek seger gitu. Kelihatan seger banget alhamdulillah. Ya seger ya karena apa namanya? Kelihatan makmur alhamdulillah. Oke. Dan kita lanjut ke demonya langsung ya. Kita masuk ke Visual Studio. Nah, ini saya berikan contoh yang lumayan gampang dulu ya teman-teman. Lumayan gampang tuh bukan berarti oh ini gampang sekali ya. Lumayan gampang dari sisi apa? Kita tinggal lihat, oh ini loh contoh penerapan parallel programming. Kita mulai dari paralel yang biasa ya. Jadi ada system.threading.task ya. Ini saya kasih ada semacam begini karena saya akan mendemokan kalau di .NET Framework itu gimana, kalau di .NET setelah itu gimana. Jadi di sini ini ada 3 target framework yang saya pakai ya. Jadi ada .NET Framework 48, .NET 60, .NET 90. Ya sekedar asal teman-teman ini sekedar pengetahuan apa ya istilahnya itu asal tahu ya, atau infonya adalah seperti ini. Jadi sejak .NET Core 2.0 ke atas ya, jangan lihat .NET Core sebelum 2.0, itu proyeknya nggak seperti ini bentuknya. Sejak .NET Core 2.0 ke atas itu ada semacam dukungan kalau kita mau mensupport atau mendukung target framework lebih dari satu di satu project. Ya, jadi saya definisikan di sini target frameworks ya, karena ini jamak lebih dari satu, maka kita definisinya target frameworks bukan target framework. Ini ada target frameworks mulai dari .NET 60, .NET 90 dan 48. Kalau .NET framework itu penamaannya atau namingnya itu tidak ditulis 4.8. Di sini .NET 48 ya. Di sini adalah .NET 48. Kalau .NET Core dan seterusnya ya 50 ke atas itu kan sudah nggak ada .NET Core-nya lagi. Nah, target framework-nya tuh namanya tuh selalu ada kayak semacam major minornya nih. Jadi .NET 6.0 itu untuk .NET 6, .NET 9.0 itu untuk .NET 9. Nah, kenapa kok saya tulisnya itu begini? Harusnya kan mungkin teman-teman mikir, ini harusnya urut ya. NET 48-nya ditaruh di depan dulu, setelah itu baru NET 6, baru NET 9. Itu ada kaitannya dengan mungkin sepertinya bug ya di sisi targeting SDK-nya. Tapi itu tidak ngaruh teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman balik ini urutannya, ya akan ada beberapa warning. Nah, kenapa ini saya pisah? Saya mau referensikan NuGet untuk apa tuh namanya, untuk .NET 9 sendiri, untuk .NET 6 sendiri, untuk .NET 48 sendiri. Karena kalau di .NET 6 ini beberapa NuGet package ini kayak misalnya terutama Microsoft Ascension Configuration versi 9 ini tidak kompatibel di .NET 6. Ini kenapa akhirnya saya turunkan lagi versinya khusus untuk .NET 6. Saya pakai Microsoft Ascension Configuration Abstraction dan Microsoft Ascension Configuration versinya versi 7. Jadi satu versi major di atasnya ya, bukan di bawahnya. Tentunya sebisa mungkin jangan kalau .NET 6 ya makanya Ascension Configuration minimal versi 6. Tapi saya masih ingat di .NET yang 6 ini kalau kita pakai yang pertama kali keluar 6.00 itu ada beberapa apa istilahnya tuh security vulnerability dan bug kecil-kecil yang lain. Saya nggak ingat di persisnya di Microsoft Extension yang mana, tapi itu ada. Ya saya pikir oke lah, saya pakai yang versi 7 aja. Walaupun .NET 6 dan .NET 7 itu sudah tidak disupport ya, tapi NuGet package-nya minimal 4 sampai 4 versi setelah .NET 6 itu akan versi apa ya, akan versinya itu akan masih ada ya.
Jadi ini sebenarnya .NET 6 masih ada, walaupun nanti akan keluar .NET 10 itu. Tapi nggak tahu lagi kalau misalnya setelah .NET 10 itu misalnya sama Microsoft akan dibikin obsoleted atau deprecated ya kalau bahasanya NuGet package itu. Nah, itu akan menjadi deprecated. Jadi teman-teman bisa pakai acuan paling gampangnya, oh versi major 4 setelah 6 ini ya pasti akan deprecated. Walaupun si SDK-nya itu sudah nggak disupport, tapi package-package yang berhubungan dengan versi itu akan tetap ada sekitar ya sampai 4 versi. Kenapa kok kalau ada yang banyak dulu yang tanya ke saya, kenapa kok deprecated, Pak? Karena dengan adanya marking deprecated itu menandakan tidak hanya selain tidak disupport, tapi sebaiknya jangan dipakai versi itu ya, bukan NuGet package-nya ya. Tapi NuGet package yang versi itu lebih lengkapnya, itu jangan dipakai lagi. Bisa jadi itu sebetulnya pertanda bagus kalau dari sisi maintenance ya, dari sisi kesinambungan atau kelanjutan code-nya teman-teman ya. Dengan begitu akan ada timbul suatu kesadaran ya harus di upgrade, harus dipastikan dia tidak hanya versi yang baru tetapi juga versi di mana dari sisi si publisher si NuGet Package itu sudah ngasih tahu kalau oh ya ini harus kita update ini karena misalnya oh ada CVE, ada security vulnerability seperti itu. Nah, itu penting sekali. Saya perlu sedikit sampaikan itu. Oke, kita akan masuk parallel programming. Di sini saya sudah masukkan benchmark.net karena ini adalah persiapan untuk saya nanti mendemonstrasikan kalau paralel itu tidak sepenuhnya mengatasi masalah ya sebetulnya. Tapi itu nanti kalau sempat kita akan jalan karena untuk jalankan benchmark.net itu sendiri selain butuh waktu juga lebih lama ya. Dia akan sampling banyak hal gitu. Sepertinya waktunya agak nggak cukup, tapi kita coba aja. Oke, kita masuk ke contoh yang paling sederhana. Jadi saya ada contoh proses ya, di mana di metode ini dia akan menjalankan perhitungan matematis. Jadi saya punya random generator. Nah, ini ada sheet-nya 255 ya. Kenapa saya pakai 255 ini hardcode? Dan sebenarnya bisa taruh konstanta nggak masalah. Tapi ini saya hardcode supaya kalau kita manggil metode ini randomnya itu akan selalu apa istilahnya? Akan selalu terjaga. Jadi reproducible ya. Walaupun mungkin randomnya itu katakanlah 1, 3, 5, 10, 2, 3 dan sebagainya angkanya, tetapi polanya itu cenderung sama kalau saya definisikan sheet-nya selalu sama seperti ini. Jadi ini ada metode sederhana aja ya, dia tidak mengembalikan apa-apa, dia cuma mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini dia menghitung angka, ini parameter pertama itu angka, terus dipangkatkan ke berapa gitu. Jadi misalnya 2,1 dipangkatkan dengan 3,5 atau berapa gitu. Nah, ini suka-suka aja si randomnya itu karena dia akan mengenerate atau apa istilahnya itu menghasilkan angka yang random. Angka random ini dijadikan angka pangkatnya. Jadi misalnya angka random hasilnya next double ini 2, ya berarti ini akan coba menghitung 2,1 pangkat 2. Ya, 2,1 pangkat 2, hasilnya disimpan di sini terus dicetak. Ini tentunya akan makan CPU sendiri ini. Nah, ini ada saya remark ya, thread sleep. Thread sleep ini tentunya akan penting, sengaja saat ini saya komentar dulu untuk menunjukkan minimal kondisi paralel dalam skenario yang paling bagus itu seperti apa. Kalau teman-teman masih ingat, di video-video sebelumnya saya selalu pakai thread sleep ini sebagai contoh yang bagaimana. Nah, pasti masih ingat kan? Oke, tapi kita coba yang ini dulu. Saya akan nyalakan task manager-nya. Oh, sudah nyala ya. Ini sudah saya set always on top. Nah, always on top-nya itu ini dia di setting ini. Nah, ini mana itu always on top?
always on top. Nah, ini dia, always on top sudah saya set. Jadi dia nggak akan ketutup kalau kita lagi gini nih. Nah, saya misalnya masuk ke Visual Studio, dia nggak akan tutup. Kalau always on top jadi saya matiin, saya masuk kemana-mana dia akan tutup. Dia akan dilempar ke background yang lagi saya lihat gitu. Nah, ini biarkan aja. Oke. Di sini saya pakai AMD. Ada sekitar 8 core ya. Satu core-nya itu ada 2 hyperthreading atau 2 virtual hyperthreading namanya, sebetulnya lebih tepatnya itu ya. Nah, jadinya total itu ada seolah-olah 16 logical processor. Oke. Ya, teman-teman bisa macam-macam sih jumlahnya ya. Tapi biasanya sih kalau zaman sekarang yang Core i3 itu keluarnya kalau nggak salah ada 6, i5 ada 8, eh, Core i7 atau i9 itu ini lebih ya, bisa ada sampai 16 bahkan sampai 20 kalau nggak salah yang generasi sekarang-sekarang ini. Tapi kita nggak akan bahas itu. Yang pasti komputer atau laptop zaman sekarang itu sudah CPU-nya begini-begini ya. Lebih dari 4 pastinya. Logical prosesornya dan biasanya core-nya minimal 4. Sudah nggak mungkin kurang dari 4. Dan itu akan mempengaruhi kinerja aplikasi ya. Kenapa? Oke. Saya ini kenapa ada proses yang jalan terus ini? Bentar, saya cek dulu. Apaan sih yang jalan terus ini? DWM. Oh ya, Camtasia-nya ya pasti saya pakai lah recording. Ya, ya ngaruh. Memang kalau recording ya CPU-nya ada yang kepake. Itu otomatis. Oke. Jadi kita akan masuk ke program CS. Ini yang menjalankan metode itu. Nah, ini yang bawah-bawahnya akan saya remark dulu ya, teman-teman. Kita coba fokus ke jalan yang paling sederhana, yaitu yang di atas. Oke. Jadi ini adalah contoh dari yang namanya paralel. Ada banyak fiturnya. Ada parallel for, ada parallel for is, dan ada parallel yang lain-lain. Tapi kita parallel for dulu. Parallel for itu sama seperti seakan-akan kita misalnya begini ya. Nah, ini for ini dari 1 sampai misalnya 800 gitu ya. Nah, ini 800. Ini seharusnya begini. Dan ini 1. Nah, for yang ini dengan for di atas itu sama. Cuma bedanya, kalau ini pasti berurutan ya. Jalankan 1, setelah itu jalankan yang kedua, setelah itu. Jadi ini adalah tidak ada paralelnya, kalau yang di atas itu paralel. Nah, konsekuensi dari paralel itu adalah eksekusinya itu tidak berurutan. Ya, seperti yang saya sudah singgung di video sebelumnya, concurrent itu adalah sesuatu yang pada waktu dia jalan itu tidak berurutan. Tidak berurutan itu bisa berarti dia sifatnya seperti asinkronus ya. Dia jalan bisa di belakang atau bisa di baru. Intinya adalah waktu dia jalankan itu seperti kayak kita di resto, kita pesan makanan, dia si waiternya atau waitersnya akan menerima pesanan kita, setelah itu ngasih tahu chefnya. Nah, setelah ngasih tahu chefnya, dia nggak perlu nunggu chefnya sampai selesai masak, dia juga bisa ngeladeni atau melayani customer yang lain. Ya. Jadi dia masih bisa mengambil pesanan customer yang lain. Nah, setelah itu si chefnya akan ngasih tahu kalau dia selesai. Itu sebetulnya kalau di istilah concurrent programming-nya atau di istilah apa istilahnya itu paralel atau apapun itu ya, itu adalah callback. Ya. Jadi si chefnya itu akan ngasih tahu, oh ya, aku udah selesai nih masaknya untuk customer 1 gitu. Ya, dia akan ngasih tahu.
Atau kalau misalnya chefnya lebih dari satu, misalnya katakanlah pesanannya customer kedua tuh selesai duluan, ya si chef yang apa namanya yang ngerjakan pesanannya customer yang kedua, dia akan ngasih tahu. Walaupun chef yang ngerjain customer satu belum selesai. Jadi tidak selalu harus berurutan. Nah, kalau chefnya banyak, berarti itu contoh dari paralel sebetulnya. Ya, idealnya kalau restonya itu customernya banyak, bisa jadi waiternya diperbanyak. Tapi kalau menurut saya kalau waiternya diperbanyak, yang kerja paling banyaknya itu kan si chefnya. Nah, kalau chefnya cuma satu, waiternya banyak, tetap ada waktu tunggu yang lumayan. Seperti itu. Jadi kondisi bagusnya atau idealnya secara teori gampangnya, waiternya boleh diperbanyak, tetapi fokusnya kita harus lihat dulu mana yang kerjanya paling banyak. Kalau misalnya kerjanya paling banyak itu makan waktu juga, ya tentunya kita perlu memikirkan yang kerja paling banyak ini, ya apakah perlu ditambah yang ngerjakannya gitu. Apakah perlu ditambah? Karena bisa jadi teman-teman mikir komputer yang sekarang kencang-kencang, misalnya gigahertznya itu sudah 2,4, 2,5 atau 3,0 ya, 3 gigahertz itu frekuensinya, atau clock speednya kalau ada orang lain bilang. Tapi walaupun si chef itu katakanlah dia kerjanya cepat, masaknya cepat, ya apalagi mungkin kompornya bagus sekali ya, bagus kalau dia tuh cepat panas, cepat cepat bikin makanan cepat matang dan sebagainya. Tetap aja kalau customer-nya banyak, misalnya contoh gampang dalam aplikasi sehari-hari itu, kalau teman punya aplikasi web, usernya banyak sehingga yang request atau yang mesen makanan tuh banyak ya. Yang request itu sama aja dengan customer datang untuk mesen makanan, dia banyak. Yang mesen tuh banyak. Akhirnya sebagus-bagusnya si chef itu, dia harus lebih dari satu. Nah, dilemanya sekarang, kita beli komputer nih, terutama sejak tahun 2008 atau 2010 ya. Sebenarnya di Amerika sejak tahun 2005 itu sudah mulai terasa. Jadi beli komputer itu sudah pasti tanda kutip ya, dapat bonus itu core-nya lebih dari satu teman-teman. Tahun 2005. Tapi di Indonesia baru terasa aja waktu tahun 2008 ke atas ya. Apalagi alhamdulillah setelah saya bisa mulai beli laptop sendiri. Nah, saya dulu pernah punya laptop Core i3, teman-teman. Itu ya, physical core-nya itu sudah ada 2, teman-teman. Di mana masing-masing core-nya itu sudah ada 2 hyperthreading. Jadi kalau dilihat di task manager itu ada 4 seolah-olah. Saya sudah dapat itu gitu. Nah, itu menjadi pemikiran yang pada saat itu mungkin banyak teman-teman tidak kerasa ya. Komputernya kencang. Coba kalau udah request-nya banyak, teman-teman. Request-nya banyak, tetapi teman-teman mengoptimalkan logiknya hanya bekerja di satu prosesor. Kalau yang ngatur web servernya itu dia cukup pintar, ya kan? Kalau dari request lagi dilempar ke CPU yang lain atau core yang lain, boleh-boleh aja. Tapi yang jadi masalah adalah di sisi kita sebagai pengembang aplikasi ini, sebagai developernya, kalau masalah itu tidak kita perhatikan, ya, kalau nggak salah itu ada contoh kasus kenapa ini jadi masalah. Jadi di internet itu ada yang namanya artikelnya Herb Sutter. Nggak tahu ini masih gampang nyari apa enggak ya. Freelance is over gitu. Freelance is over. Ini kita coba kasih kutip supaya dia jangan dipisah-pisah. Ini Herb Sutter. Ya, semoga artikelnya masih ada. Ini kayaknya. Nah, ini. Oke, alhamdulillah artikelnya masih ada. Nah, ini Herb Sutter itu adalah chief arsiteknya Visual C++ di Microsoft. Udah pastilah ya orangnya tidak diragukan lagi ya pengalaman dan skill setnya dan knowledge-nya. Nah, di sini bilang ini memang apa ya? Dia artikel ini dia jelasin udah lama sekali. Kalau kita lihat tanggal artikelnya ini di
Bayangin aja nih, Maret 2005. Maret 2005 ini Hub 1 sudah menjelaskan seperti ini. Jadi kalau semakin semakin advance microprosesornya atau CPU-nya ya, kayak ini ada dual core bla 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 dan sebagainya, itu akan secara fisik dia core-nya semakin banyak, akhirnya ya nggak jamin itu program kita semakin optimal. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Saya nggak akan jelasin panjang lebar. Tentunya kalau banyak request, oke, silakan. Saya akan alokasi. Kalau misalnya ada 5 komentar di video ini yang minta saya atau request saya untuk Pak Heri jelaskan apa yang ada di artikel ini, saya akan jelaskan. Kalau ada requestnya ada 5 yang minta saya untuk itu. Kalau yang minta saya 5, saya jelasin. Tapi tentunya 5 yang minta jangan sampai lebih dari 1 bulan ya. Kalau lebih dari 1 bulan ya berarti ya bener ada banyak yang minta tapi sudah terlalu lama. Berarti kan banyak yang nggak melihat apa maksud saya di video ini, apa yang coba saya jelaskan gitu. Nah, ini yang saya tekankan di sini karena dari sisi manufaktur ya, kenapa kok kita nggak dapat prosesor yang 10 GHz untuk saat ini gitu. Karena ada keterbatasan masalah pabrikasi gitu. Dan sebetulnya juga ada limitasi dari segi fisika ya teman-teman, karena tidak ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Sebetulnya ini kalau 10 GHz itu mungkin akan tercapai walaupun agak susah. Tetapi ada batasan itu, jadi kalau nggak salah ada batasan secara fisikanya itu sekitar berapa puluh GHz, nah itu sudah mentok di situ. Makanya kita nggak pernah lihat ada prosesor, contoh gampang ya, 5 GHz gitu. Bahkan di tahun 2025 ini nggak ada. Kalau 4 GHz itu sudah ada, tapi jujur aja sangat mahal. Sangat mahal. Kalau ada teman-teman ngakali, oh di overclock. Overclock itu nggak bisa terus-menerus. Karena kalau overclock terus-menerus, itu CPU atau microprosesornya akan selalu tambah panas. Kalau dia panas terus, akhirnya dia ngedrop kinerjanya. Karena apa? Karena terlalu panas, jadi antisipasi untuk kinerjanya dia selalu berputar-putar apa itu namanya arus listrik elektron dan sebagainya untuk dia supaya segera transfer data dan mengolah data dan mengolah instruksinya akan semakin susah gitu teman-teman. Jadi ini yang menjelaskan kalau core terlalu banyak, kalau kita asal pakai nggak mungkin, karena secara umum atau by default code yang kita ketik itu hanya ngurusi di satu CPU. Ada yang bilang, oh kalau asing pasti ngeluarin thread baru. Belum tentu. Kan kalau waiternya cuma 1, tapi dia efisien untuk ngeladeni customernya, di mana customer nggak harus nunggu masakan yang dia pesan atau masakan yang dipesan oleh customer sebelumnya harus selesai dulu, kan nggak harus kan. Kalau waiternya lebih dari 1, nah itu sudah mulai ada konsep yang namanya paralel, di mana dalam satu resto itu dia punya banyak pekerja atau waiter yang untuk ngadeni requestnya customer. Hanya melayani requestnya aja ya, menerima request. Masalah processing lebih lanjutnya itu ada di chefnya biasanya. Nah, jadi ada semacam ada 2 unit pekerja, yang satunya itu waiternya, yang satunya itu tukang masaknya, itu harus bekerja secara optimal. Oke, dalam kasusnya aplikasi web ada semacam apa istilahnya itu ya, request, di mana satu request itu kalau dari konsep web server yang zaman dulu satu request itu biasanya 1 thread. Kalau sekarang bisa jadi lebih optimal ya. Nanti kita akan bahas itu di video lainnya karena itu sudah masuk ke dunianya web server. Tapi intinya adalah kalau kita bayangin paling gampang adalah satu request itu 1 thread. Kalau banyak request berarti banyak thread. Tentunya harus ada dibatasi karena nggak boleh dia terus-menerus bikin thread baru setiap kali ada request banyak. Kenapa kok gitu? Karena kalau teman-teman bikin thread itu ada alokasi memori sendiri. Karena thread itu hanya hidup di heap, tidak ditaruh di stack. Kenapa di heap?
karena dia harus segera cepat untuk alokasi memori. Cepat alokasi memori itu belum tentu lebih cepat stack. Kalau stack itu enaknya apa? Dia sudah ada tempat yang mau nggak mau itu sudah pasti lokasinya. Kalau heap kan enggak, lokasinya nggak pasti dan besar alokasi memorinya juga bisa kembang-kempis sesuai dengan kebutuhan. Karena ada customer yang request makanannya banyak dengan customer yang request makanannya sedikit menunya, kan bisa ada kejadian kayak gitu. Makanya itu tidak bisa kita pakai heap. Kembali tidak bisa kita pakai stack karena stack itu udah ada alokasinya, sudah ada ukuran maksimal dia store-nya apa. Misalnya teman-teman mau alokasikan kumpulannya stack untuk integer, ya sudah integer dari dulu ya. Kalau integer 32 dia 32 bit, kalau integer 16 dia 16 bit, seperti itu. Itu sudah pasti. Sedangkan kalau yang ini enggak. Makanya itu dia akan makan memori. Belum lagi ada concern atau pertimbangan yang lain. Misalnya, kalau dia pakai heap, bagaimana nanti nasibnya kalau udah kena yang namanya garbage collect, seperti itu. Dan itu penting sekali, itu yang menjadi pemikiran untuk masalah paralel atau tidak. Oke, mungkin teman-teman pada takut, ini bahas apa nih Pak Eri ini? Ini hanya sekedar saya kasih tahu, kalau problem itu sebetulnya sudah dari dulu sudah ada. Ya, dari dulu sudah ada. Dan sebetulnya, ya, kenapa saya bilang asinkronus dan paralel itu adalah bagian dari konkurensi? Di sini juga secara umum sudah disebutkan, concurrency is the next major revolution how we write software. We have been doing concurrent programming since those same dark ages such as writing coroutines and monitors and similar stuff. Jadi coroutine itu juga salah satu contoh concurrent. Mungkin saat ini, waduh apa itu coroutine Pak? Gampang, salah satu contoh coroutine paling gampang itu adalah asinkronus. Itu adalah coroutine. Jadi itu ada state yang dia pegang, dan kalau perlu dia akan baru mengcounter kalau misalnya ada callback dan sebagainya. Itu kenapa saya sempat bilang di video-video sebelumnya, yield iterator itu menjadikan inspirasi untuk cara kerjanya asinkronus. Makanya dua konsep itu sebetulnya secara implementasi state machine-nya itu sama persis, iterator dengan asinkronus ini. Oke? Ada itu di dokumentasi, silakan teman-teman baca. Tapi tentunya saya fair ya, kalau banyak request ya akan saya buatkan. Kalau yang masalah penjelasan coroutine di async dan iteratornya yield itu, saya minta 10 yang request, baru saya bikin videonya. Tentunya dalam waktu 1 bulan ya, ada 10 yang request ya. Kalau kurang dari kurang dari 1 bulan lebih bagus lagi. Kalau lebih dari 1 bulan ya nggak akan segera saya bikin. Tapi yang tadi, yang minta menjelaskan tentang freelance software ini, boleh. Tapi ya itu ya, 5 sudah cukup dalam waktu 1 bulan. Oke? Ini adalah background teknikalnya atau history teknikalnya itu. Teman-teman bisa lihat di LinkedIn dan lain-lain, orang ini lumayan ini, dia kerja di Microsoft sudah lumayan lama, udah lebih dari 15 tahun. Itu suatu hal yang luar biasa, karena biasanya pekerja software itu jarang ada yang stay lebih dari 15 tahun itu. Apalagi di company yang pergerakannya sangat cepat seperti Microsoft ya, karena pasti tuntutan untuk selalu berinovasi, selalu berkinerja yang bagus ya. Itu lama kelamaan akan mau nggak mau ya secara tidak langsung akan membuat suatu kesan untuk kita, misalnya yang baru-baru masuk ini harus juga bekerja keras untuk menjaga kinerja. Tetapi di luar itu teman-teman ya, kalau kita lihat senior kita tuh bagus-bagus seperti orang ini, ya pasti teman-teman akan lebih terpacu dong, ya kan? Jadi harusnya tuh semakin betah ya kerja di situ ya. Bukan betah karena angka aja tentunya ya. Angka penting, tetapi kalau cuma angka aja, saya nggak yakin teman-teman akan mendapat rasa
kebanggaan bekerja di sana. Bukan dalam arti loyal, dalam arti, oh saya senang nih kerja di company A karena saya bisa belajar banyak, saya dapat knowledge banyak, dapat skill banyak, dan dapat experience banyak karena menerapkan hasil dari knowledge dan skill yang didapat, seperti itu. Nah, itu kenapa banyak tuh orang mungkin ngebet kepingin masuk ke apa, ke istilahnya Fang atau Microsoft atau apa, itu karena itu. Untuk saya pribadi, itu oke, itu boleh, silakan. Dan teman-teman punya persepsi sendiri-sendiri ya. Yang penting saya sudah kasih clue ke teman-teman bahwa ada banyak hal yang ini salah satunya ini bagus ya, jadinya membuka mata kita untuk ini loh, prosesor yang core-nya banyak ini harus benar-benar diperhatikan supaya kita nggak sembarangan kalau bikin aplikasi, apalagi aplikasi yang skalanya atau levelnya enterprise itu, dimana kalau bisa ya optimal setiap kali ada request dari user masuk gitu, supaya kita bisa segera melayani request user yang lain, dan dengan begitu kinerja aplikasinya selalu bagus, selalu terjaga. User pasti akan banyak yang puas, banyak yang nyaman untuk pakai aplikasinya, nggak usah nunggu lama-lama, nggak usah lemot, kayak apalagi aplikasi kayak e-commerce ya, seperti aplikasi yang kita tahu lah, kayak ya e-commerce yang besar-besar di Indonesia seperti mungkin Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, itu nggak mungkin bikinnya ngasal gitu. Dan masalah ini akan lebih terasa di aplikasi yang seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Membeli komputer yang paling baru belum tentu menyelesaikan masalah, ya kan? Yang penting aplikasinya itu bisa mengadopsi dan bisa beradaptasi dengan berapa jumlah core yang ada dan dioptimalisasikan. Misalnya apa? Bolehlah kita banyak core, tetapi sebisa mungkin juga memory consumption juga jangan sembarangan dipakai apa adanya gitu. Jadi lebih optimal. Cuman masalah memory consumption itu lain lagi ceritanya ya teman-teman ya. Ini kita bahas di masalah konkurensinya. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya selain yang asinkronus itu tidak blocking, nah ini juga ada yang namanya paralel. Ini saya sudah tadi saya perlihatkan ini ya. Sekarang kita coba jalankan ini. Nah, ini for yang ini saya hapus dulu. Oke, ini saya taruh sini. Nggak bisa ya, cuma ini doang. Nah, ini dia. Oke, ini ya. Saya kasih breakpoint di sini. Jadi kita akan jalanin parallel for. Nah, ini ada console write line. Console write line itu untuk memberi semacam indikasi ya. Kalau iterasinya itu bukan berurutan kayak for gitu ya, tapi nggak urut gitu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, yang angka 800 ini saya persingkat ya. Saya jadikan 400 saja. Biar nggak nunggu lama-lama. Kita jalankan. Nah, ini nanti kita akan lihat seolah-olah CPU-nya tuh sibuknya sama gitu. Nah, itu kan. Ini naik turunnya sama ini. Jadi ini grafiknya kurang lebih sama ya. Oke. Kalau ini kayaknya itu dipakai sama si Camtasia-nya. Tapi CPU yang lain teman-teman akan lihat, nah sama. Nah, dia akan proses math.pov itu power ya. POV itu power. Math.pov itu makan CPU lumayan. Saya bilang ini CPU ya teman-teman. Ya. Jadi pada waktu dia proses itu, dia masih tidak blocking. Kalau sudah selesai, dia nggak ngeblok. Nanti akan saya tunjukkan buktinya. Contoh yang kalau ngeblok itu di sini bentuknya seperti apa. Oke. Ya, ini 400 sih ternyata ya lumayan lama ya nunggunya. Nah, ini CPU-nya jalan nih. Jadi tidak ada yang nganggur ya teman-teman. Ini bekerja keras nih. Ya mungkin ada yang sedikit nganggur seperti ini. Tapi ada yang nggak nganggur nih.
ada yang kerjanya keras nih, seperti yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lumayan ini. Dan dia karena saya ada debug write ya, hasil kalkulasinya MathPOW ini saya taruh di sini. Ya. Nah, ini tidak ada angka yang sama. Ini. Oke, kita sudah. Oh, ini bukan ini resultnya randomnya sepertinya, bukan bukan method POW-nya. Oh, tadi ada apa itu? Oke. Nah, ini dia udah berhenti di situ. Kayaknya tadi ada sesuatu. Oh, ini ternyata ada yang sudah kelar eksekusi ini sepertinya. Ya. Ya, nunggunya agak lama, mungkin nanti saya kecilin lagi. Nah, ini saya akan buka remark-nya atau komennya. Ini saya kecilin lagi biar nggak usah nunggu lama-lama tuh. Nah, setelah dia selesai kan dia ini kan reda. Ini CPU-nya anteng lagi nih. Ya. Jadi dia nggak tinggi lagi. Nah, nanti sebentar lagi akan kita bikin tinggi lagi. Oke, ini sudah saya kecilin. Tuh saya jadiin 300 deh. Biar nggak nunggu lama-lama ya teman-teman. Jadi kalau kita intip lagi, ini iterasinya ini untuk supaya jalanin for-nya ini supaya dia ngitung berapa kali. Jadi ini intinya sederhana, cuma saya mensimulasikan CPU-nya sibuk ngitung. CPU-nya sibuk berhitung ya, teman-teman. Oke, dia ternyata memang menampilkan hasil kalkulasinya. Jadi randomness double ini bisa jadi kurang dari 1 ya teman-teman. Tapi ini setahu saya ya ini selalu positif ini. Sebentar. Less than apa ini? Less than 1. Oke. Ya. Oke, jadi kita jalankan lagi. Sekarang kita akan tampilkan iterasinya. Maksudnya itu angka yang di sini itu akan saya tunjukkan kalau itu nggak urut kalau dia paralel. Ya, kita jalankan. Dan ini 1, 289, 1, 290, 1 ini, 7, 8 ini. Jadi ini nggak urut kan teman-teman? Nah, jadi ini memang konsekuensi dari paralel. Dari sini kita harus hati-hati. Kalau begini, berarti kita tidak bisa pakai paralel untuk memproses sesuatu atau perhitungan atau komputasi yang membutuhkan iterasi yang harus urut. Nah, ini kalau ini nggak urut. Karena waktu dia lempar ke CPU yang nggak harus urut kan, gitu. Dan koreksi saya silakan, tidak ada yang proses paralel itu iterasinya urut. Kalau Anda bisa kayak gitu, jujur saya tidak percaya. Kecuali kalau Anda nambahkan counter di situ. Tapi counter di situ tuh nggak ada gunanya karena kapan dia mengeksekusi iterasi berikutnya dan iterasi keberapanya itu nggak bisa dijamin. Anda hanya bisa ngasih tahu kalau counter itu lagi jalan. Tentunya counter itu juga belum tentu dia akurat. Karena apa? Waktu dia jalanin si proses itu ya counter itu hanya punyanya di dalamnya metode itu. Belum tentu punyanya paralelnya. Oke. Ini kayaknya masih agak lama. Tapi harusnya nggak terlalu lama. Karena cuma 300. Cuman ya itu tadi. Saya nggak tahu ini 300 itu keberapa aja. Nah, oke. Memang nggak terlalu lama. Alhamdulillah. Nah, itu kita kasih contoh di mana waktu kita jalanin paralel ini tidak ada maksimum paralelnya gitu. Nah, ini contoh yang berikutnya kita akan menjalankan dengan ada suatu setting atau suatu konfigurasi di mana kita ngasih tahu paralel. Aku ngasih tahu untuk kamu eksekusi ini maksimal 5 ya, jangan lebih dari 5. Oke. Jadi ada max degree of parallelism itu maksimal 5. Maksimal degree of parallelism itu maksimal 5. Kita di sini ada new parallel option di mana sintaks ini ada kurung awal buka tutup ini ngasih tahu kalau kita mau set propertinya, saya set properti maksimal degree of parallelism itu ada
angka 5, jadi maksimal ini harusnya dia nggak akan ganggu semuanya, dia akan maksimal 5. Mungkin kalau mau lebih detailnya kita sambil lihat ilustrasinya, kita lihat kalau dia waktu execute gimana. Ini ini saya set 300 saja sih, jangan 800, kelamaan nanti. Oke. Nah, ini kita set 300. Dan kita lihat apakah semua CPU di sini itu sibuk. Kita buktikan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tidak semua CPU atau prosesor di komputer saya itu sibuk. Ini ya, kalau menurut saya sih yang ini nggak terlalu sibuk. Tapi yang ini, dan ini, sibuk dia. Nah, saya kurang terlalu ngerti detail implementasinya ini. Karena apa? Karena apakah dia itu degree of parallelism itu dia lihat core-nya kah atau dia lihat actual logical processornya? Kalau dia lihat actual logical processornya, tentunya yang sibuk cuma 5. Tapi ini lebih dari 5 yang sibuk ini. Sepertinya dia melihat di sisi core-nya. Ya, kita akan bisa kunjungi lagi di video berikutnya ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Nah, saya tadi bilang kan, ini kondisi hanya hitung-hitung CPU. Jadi ini murni CPU thread. Thread sleep itu sebenarnya juga CPU thread, tetapi itu kondisi khusus. Karena thread sleep itu dia blocking. Nah, tadi kan teman-teman lihat di proses iterate for ini ada thread sleep-nya kan. Sekarang saya akan coba aktifkan thread sleep-nya. Ya. Dan kita akan lihat di sini tampilan seperti apa. Ingat ya, ada kata kuncinya blocking. Jadi ini thread sleep-nya saya nyalakan. Untuk mempercepat proses, kita udah lihat ya di beberapa lainnya nampilin ini anycalc-nya nih, saya komen dulu. Saya fokus untuk menjelaskan kalau ini saya aktifkan ini thread sleep-nya gimana tampilan di sini. Ya tentunya akan lebih lama ya. Tapi teman-teman akan lihat CPU-nya itu ada kondisi yang lumayan menarik itu. Oke, kita tetap 300 dan kita jalankan. Nah ini. Ini suatu kondisi yang berbeda dengan yang sebelumnya teman-teman. Begitu ada thread sleep, ya, CPU-nya tuh tidak full terpakai ternyata teman-teman. Ya, kita lihat kan, tuh. Jadi adanya thread sleep ini menunjukkan ada proses yang blocking. Tentunya kalau blocking ya, CPU-nya tidak ngapa-ngapain. Yang bekerja keras itu sebenarnya synchronization konteksnya itu. Tapi karena blocking dia juga nunggu. Nah itu kenapa paralel aja itu nggak cukup. Itu kata kunci di situ. Paralel aja itu tidak cukup. Jadi akan ada banyak optimasi, misalnya apa? Misalnya pada waktu kita jalanin metode ini karena ini ada blockingnya, thread sleep-nya, maka waktu kita jalanin si metode ini di dalam ini actionnya si paralel ini dipaksa supaya jalankan secara async, jadi tidak blocking ya teman-teman. Dan tentunya itu akan lebih cepat dari sisi eksekusi sebetulnya. Untuk untuk membuktikan apakah itu benar-benar cepat dari sisi eksekusi, ya tentunya harus ada suatu cara untuk mengukur atau measurement. Nah, ada metriknya juga. Nah, itu akan lebih mudah untuk kita memakai benchmark.net. Cuma sayangnya sepertinya itu waktunya sudah agak mepet ya, karena memang demo ini ya butuh waktu. Saya baru ingat ternyata kalau saya sambil demo ini saya jalankan Camtasia juga beberapa cycle CPU pasti terganggu karena saya lagi recording juga ya teman-teman. Oke. Nggak apa-apa. Nah ini kita sudah demoin yang maximal degree of parallelism.
Sebetulnya di sisi paralel ini untuk yang for, ya selain for sebenarnya juga ada for each. Kalau for each, kalau kita mau iterate suatu collection, cuman konsekuensinya kalau for each nggak ada indeksernya ya teman-teman, nggak ada semacam counternya, counter pastinya nggak ada. Adanya cuma ya kita terus menerus membaca semua item yang ada di collection itu sampai dia nggak bisa move next lagi, yang kita jelaskan di video sebelumnya itu. Nah, setelah itu, selain Max Degree of Parallelism, ada task scheduler. Sebetulnya saya udah siapin suatu contoh ya dari dari dokumentasinya task schedulernya ini. Ini ada contoh yang bagus ya teman-teman. Ini saya minimize dulu. Nah, ini ada contoh bagus. Ini ada for, dia ngerjain banyak hal ya. Dan ini ada task schedulernya. Task schedulernya dia mencoba bikin sendiri ya, limited concurrency level task scheduler. Kita tinggal pakai ini sebenarnya bisa. Nah, itu tadi kendalanya itu saya tadi tunggunya kelamaan ya karena saya baru sadar ini kalau Camtasia kena itu cycle CPU-nya. Oke. Ya, kita akan bahas ini di video berikutnya. Nah, oke, ini karena dia ada task scheduler, sekarang saya kembali lagi ke sampelnya. Sebetulnya kalau kita cuma define seperti ini, ya, itu parallel option-nya itu max degree of parallelism dia pakai semua plus ya ditambah dengan task scheduler itu kalau dia defaultnya kan 0 ya waktu kita new parallel option ini. Kalau dia 0 dia akan pakai current task scheduler. Jadi seperti kode yang di bawah ini. Jadi task scheduler sama dengan task scheduler.current ini sama dengan kalau kita nggak ngisi apa-apa parameternya. Defaultnya ini dia akan 0 karena di deklarasinya konstruktornya bukan konstruktor, propertinya si task scheduler itu task scheduler itu nullable ya teman-teman. Ini ada tanda tanya, berarti ini dia nullable. Kalau dia nullable seperti ini, jadi bisa null. Nah, kalau dia null, maka secara default dia akan pakai default itu. Sebentar, ini max effective max consumption. Oh ini, ada source code-nya, alhamdulillah. Langsung ini source code-nya teman-teman, ini source link. Nah ini memang kalau kita pakai SDK dan NuGet yang ada source link-nya, dia akan selalu mengacu ke source code-nya yang versi 9. Ya ini versi 9. Karena saya juga ini arahkan ke versi 9. Saya jadi kepengen nyoba ini. Kalau misalnya ini saya arahkan ke versi 6 gitu. Saya bisa pergi ke definisinya yang versi 6 nggak? Oh ternyata nggak bisa. Ini yang versi belum di apa ya? Ini bukan versi source code. Oke. Mungkin hanya support di versi 9 itu source link-nya. Tapi nggak apa-apa. Ini ya sama aja. Max degree of parallelism. Ini begini. Dari sini udah kelihatan sih sebetulnya. Coba ini kalau saya balik lagi ke versi 9. Mana itu tadi? Ini dari data. Ini kalau saya TFF-nya pakai yang versi 9, atau TFF-nya saya set ke sini ya, dia akan bentuk source code-nya lagi. Di sini kelihatan dia ada properti baru nggak? Oh nggak ada. Effective max concurrency level. Ini oh ini internal, jadi nggak bisa kebuka dari luar. Cancellation token ya. Ya, kita juga bisa pakai cancellation token di paralel, teman-teman. Oke, kembali lagi ke program.js. Jadi kalau teman-teman mau mengkonfigurasi secara spesifik, oh, saya mau mengoptimalkan task scheduler-nya ini. Ya, bikin aja task scheduler sendiri seperti yang di contohnya ini. Jadi kita bisa bikin task scheduler sendiri. Attempt to execute specific task on the current thread. Ini mana nih?
ya, ensures maximum configuration level while running on top of the thread pool. Jadi dia fokus untuk schedule tas-tas yang ada dengan pakai ini. Oh, ini thread pool ini. Ada queue user work item, ada unsafe queue user work item. Ini tentunya kalau unsafe kayak gini nih hati-hati ya teman-teman. Karena kalau kita tidak sembarang kalau kita nggak hati-hati ya, bukan kalau kita bukan kalau kita sembarangan ya, sebenarnya hati-hati dari sisi pemakaian memori, termasuk mengatur kondisi objeknya, apakah ada perlu locking ini atau tidak ya kan. Itu perlu hati-hati. Tapi ini sebetulnya contoh yang bagus karena dia memberi contoh bagaimana kalau kita mau bikin task scheduler dengan model istilahnya itu, kalau kata-katanya kayak gini dan logiknya seperti ini, berarti ini modelnya itu agak ke pesimis ya, dimana kita nggak boleh sembarangan berasumsi, oh ini core-nya banyak, pakai aja semua, enggak. Jadi ini dia mencoba sebisa mungkin memanfaatkan thread pool, ya, queue user work item. Kalau kita queue user work item itu satu hal yang pasti ya, belum tentu dia bikin thread baru. Oke? Belum tentu dia bikin thread baru. Nah, teman-teman bisa cek di source code si thread pool ini kayak gimana. Dan sepertinya waktunya sudah tinggal sedikit. Oke. Sebenarnya selain ini juga ada yang namanya parallel for each. Misalnya saya mengumpulkan semua proses yang ada di komputer ini. Bisa. Misalnya var proclist dengan proses bukan proses, sorry. Ini butuh sistem diagnostik process.getProcesses. Dia ini akan menghasilkan array dari proses. Ya. Kemudian saya for each, tapi saya for each-nya pakai parallel for. Nah, for each. Saya for each. Saya harus kasih tahu for each-nya saya pakai apa. Saya pakai proclist lah datanya. Proclist ya, koma. Dimana setiap iterasi prosesnya ya, kan proclist kan kumpulan proses ya, berarti kita kasih ini ada proses. Saya mau cetak namanya. Ada saya cw, ada proses .name atau proses name. Ya. Ini aja. Ini saya pakai default parallel option. Dan kita coba. Ya, seharusnya ini harus di komen dulu. Yang ini di komen dulu. Ada parallel for, ada parallel for each. Dan kita jalankan. Dia akan cetak semua yang ada di komputer saya. Semua proses ya. Oke. Ini. Ya. Nah, ini yang ada di komputer saya. Nggak urut ya teman-teman. Ya kalau mau diurutkan ya bisa. Tapi intinya lumayan cepat ya. Apalagi juga ini jumlah prosesnya ini nggak banyak. 290. Coba kalau datanya misalnya katakanlah ada 1000 gitu. Nanti dia akan lebih lama, tetapi dia seolah akan lebih cepat lagi karena ini dijadikan paralel. Oke. Ini nggak tahu nih bagaimana task manajernya. Kita ini terus kita jalankan lagi. Ya. Terlalu cepat ya. Oke. Dan tunggu agak turun semuanya, saya itu kita jalankan. Nggak terlalu kerasa, karena juga nggak ada apa-apa yang dikerjakan.
Tapi ini sebentar, mungkin saya coba pakai yang hitung-hitung yang tadi itu. Oke. Ya, tapi teman-teman bisa sendirilah. Oke, jadi saya sudah buktikan ada for dan for each. Nah, saya tadi sudah buktikan kalau waktu dia proses iterate ini, dia ada thread slip-nya. Nah, bagaimana kalau kita panggil metode ini tapi dipaksa async? Nah, mari kita coba. Bentuknya bagaimana CPU-nya? Apakah sama atau tidak? Kita kembali ke sini dulu. Ini biarkan aja ini metodenya. Tapi yang di sini kita bedakan. Oke, mungkin yang for each ini saya remark dulu. Saya kasih for each ya. Di sini komen. Nah, sekarang saya mau jalankan yang ini. Tapi actionnya sebagai async. Ya. Bukan elegant sebagai action. Oke. Ini saya buka komennya. Dan barrel for ini new barrelnya tetap. Yang menarik di sini akan saya kasih ini async. Nah, ini async await task run ya, begini. Nah, jadi dengan demikian thread slip-nya ini harusnya tidak blocking ya. Ekspektasinya thread slip-nya tidak blocking. Kita compile dulu, semoga ini nggak ada error yang aneh-aneh. Oke, dan kita jalankan sambil intip task manajernya. Ini grafiknya ini. Oke. Double klik. Iya. Dan untuk 300. Bismillah. Loh, oh yang tadi belum kelar. Harus di stop dulu mestinya. Bismillah. Wah, apa ini? Oh. Kayaknya saya mending rebuild ulang deh. Oke, sudah rebuild. Saya ini. Oke. 1, 2, 3. Dan hasilnya luar biasa ya teman-teman. Langsung cepat berhenti. Nah, ini bahayanya. Cepat berhenti ini apakah benar-benar cepat berhenti dengan sukses atau tidak? Oke, kita coba debug write-nya kita nyalain. Karena thread slip ini blocking. Oke. Ya, ini kita nyalain. Dan tentunya compile ulang. Rebuild ya, teman-teman. Jalankan. Mana ini output? Oh.
Loaded. Oke. Dan nggak ngapa-ngapain. Nah, berarti cara itu belum tentu benar, alias belum tentu bisa. Tapi kita coba di sini di bug lainnya itu kita nyalakan. Oh. Ya. Nah, ini dia. Oh, sebentar. Sepertinya nih saya ada yang salah ini. Oh, dia nyalakin. Tak. Nah, ini disable. Thread slip. Jadi yang seharusnya itu 100, jadi nggak sampai 100, dia udah keburu selesai. Oke. Ya. Kesimpulannya ini tidak bisa langsung kita pakai begini. Padahal kalau di contoh di video sebelumnya, ya misalnya yang mana itu yang awaitable ya, atau kan awaitable yang di sini nih. Di sini iya, tinggal tas juga sama gitu. Ada di bug right. Pertanyaan berikutnya, walaupun ini bukan UI, kalau kita set configure await-nya false, bagaimana? Kita lihat. Oke. Jadi dia nggak perlu harus segera kembali ke thread pemanggilnya. Jadi, oh sebentar, itu di metodenya ya? Oke. Oh ya, di metodenya. Ini di metodenya, dia kasih configure await-nya false ya. Oke, waktu saya sudah habis. Dan seperti biasa, jangan lupa kalau Anda semua teman-teman enjoy video ini, menikmati video ini, kalau belum subscribe. Setelah itu like, dan kita menuju ke subscriber 500. Saya tetap optimis ya, walaupun satu hari nambahnya 1. Tapi alhamdulillah nambah daripada berkurang. Jadi kita sebarkan juga videonya. Teman-teman monggo silakan sebarkan kalau memang enjoy. Dan tujuannya saya sederhana, untuk gak cuma mengedukasi teman-teman, tapi juga mengedukasi saya sendiri. Ada hal seperti ini itu ternyata tidak mudah ya teman-teman. Ternyata tidak gampang. Tidak gampang dari sisi bukan sengaja ini kompleksnya, topiknya sulit, kompleks, teknikal gimana enggak. Tetapi intinya kalau kita asal terapkan sembarangan juga belum tentu itu benar. Jadi intinya itu belum tentu itu benar. Harus ada hal yang harus kita perhatikan. Apakah kita harus set configure-nya await atau tidak? Itu dia. Jadi tidak sembarangan kita asal pakai gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan tentunya saya bisa langsung menyudahi. Ini akan saya kasih tahu pengumumannya. Jadi untuk minggu depan video belajar.net-nya mungkin akan libur dulu. Mungkin akan saya tampilkan videonya yang seharusnya Selasa, tetapi saya tampilkan Rabu atau Kamis karena saya mempresentasikan di Microsoft Reactor ya teman-teman. Nah ini dia. Nanti linknya untuk registrasi akan saya kasih di deskripsi videonya. Ini saya present tentang Aspire yang versi 9.2 yang terbaru. Ini benar-benar paling baru di tahun ini ya. .NET Aspire 9.2. Dan ini ada foto saya. Kalau minjem apa itu istilahnya yang jualan bakpao di Surabaya, asli loh ya, ini asli foto saya. Dan ini saya pasti presentasi. Nanti teman-teman register dulu. Kalau nggak salah itu dalam bentuk Microsoft Teams ya. Saya kurang
tahu detailnya gimana. Karena yang organize ini bukan saya. Yang organize Microsoft Rector ini Microsoft Indonesia dan kerjasama dengan Microsoft Pusat. Intinya memfasilitasi para MVP kalau mau share tentang knowledge atau pengalamannya mereka atau skillnya mereka gitu. Jadi silakan register dengan email aja. Dan sampai jumpa di minggu depan. Insya Allah kalau saya sempat, jadi kalau nggak Kamis atau Jumat saya akan upload video yang harusnya minggu depan itu Selasa, tapi enggak karena di hari Selasa ini 20 Mei ini Selasa ya teman-teman. Selasa saya akan present tentang ini. Oke. Dan saya harap teman-teman juga mau kunjungi event ini. Saya juga akan promosikan event ini, linknya di LinkedIn dan lain-lain, termasuk di YouTube saya ini, video ini gitu. Dan sampai jumpa di Microsoft Rector dan di video saya berikutnya. Nanti jangan lupa kalau misalnya teman-teman sempat ikuti acara ini, kan dia online nih ya. Tenang, ini dia online. Ini kalau ada kata-kata format live stream, ini dia online. Dan karena dia online, jadi teman-teman nggak usah repot-repot kena macet dan sebagainya, langsung aja daftar dan tunggu. Nanti akan ketemu saya online. Anda akan ada kesempatan untuk bertanya-tanya, untuk tanya jawab ya. Ini maksud saya nih pengumumannya. Dan jangan khawatir, language-nya Indonesia. Jadi saya yang berbicara bahasa Indonesia. Gitu. Alhamdulillah ya, Microsoft Rector mau memfasilitasi speaker atau pembicara bahasa Indonesia. Tentunya ini akan mempercepat apa istilahnya itu, supaya teman-teman nambah skill dan nambah pengetahuan lain-lain dan sebagainya itu lebih terakomodir ya. Nggak usah khawatir. Ini yang saya bawakan ini .NET Aspire itu gratis karena ini open source. Memang saya akan pakai Visual Studio, tapi Visual Studio yang saya pakai itu teman-teman bisa pakai. Sekali lagi saya terangkan lagi, gratis pakai Community, Visual Studio Community Edition ya. Saya akan pakai Visual Studio 2022 dan saya kasih bocoran ya teman-teman. Pakainya yang versi 17.13, minimal 17.13. Yang saya pakai ini 17.13, ini yang paling terakhir ini, versi 17.13 berapa? 17.13.6 ya. Download dan install aja Visual Studio Community 17.13.6. Kalau yang nggak pakai Windows ya bisa pakai Visual Studio Code. Jadi teman-teman yang pakai Visual Studio Code jalan di Linux silakan, atau yang pakai Mac Visual Studio Code yang jalan di Macintosh monggo silakan. Nggak ada bedanya. Bedanya yang tampilan saya, tampilan Windows, yang itu yang Visual Studio Code itu tampilannya ya bisa pakai Visual Studio Code yang di Windows, tapi alangkah enak dan baiknya teman-teman yang saya sarankan pakai aja Visual Studio, bukan yang Visual Studio Code, supaya teman-teman nanti kalau debug itu keluar semua itu, kayak masalah diagnostiknya segala macam, pemakaian memori ya kan, atau mau lihat kalau paralel itu gimana, jalan paralelnya ada di situ. Pakai yang namanya Visual Studio yang versi gemuk atau versi besar ini, tapi yang community ya teman-teman, supaya teman-teman bisa segera explore, segera belajar dan sebagainya. Oke, sekali lagi sampai jumpa di Microsoft Rector. Silakan daftar. Nggak ada pembatasan peserta ya teman-teman ya. Pokoknya daftar aja. Saya malah senang kalau pesertanya banyak ya kan, apalagi banyak yang tanya, akhirnya saya kewalahan tuh, saya malah senang. Gitu. Nggak apa-apa. Tentunya kalau pertanyaannya berhubungan dengan topik yang saya bawakan. Jangan tanya misalnya, Pak, kalau WPF itu di .NET gimana? Enggak, saya nggak akan jawab itu. Saya akan menjawab sesuai dengan topiknya, yaitu Microsoft.NET Aspire 9.2. Oke? Jangan lupa coding itu bahagia dan tetap semangat. Sampai jumpa. Dadah.